Halo guys, balik lagi di T-Motor Jogja YouTube channel. Jadi kita ngelanjutin pembahasan kemarin ya. Itu kita bahas tentang review head Vario 125, 150, Vario 125, Vario 150 merek CPO ini kan yang kita bahas kemarin. Nah, ini muncul beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi ada beberapa yang nanti akan kita bantu jawab melalui video ini. Nah, ini ada juga Kutuna Pagiting. Jadi dia bertanya, pertama nih Om, untuk bahan gimana? Jadi kemarin kita udah melakukan proses porting terhadap head CPO ini. Jadi kalau saya pas melakukan proses porting di situ saya merasa anjay. Ini headnya bahannya lumayan bagus ya. Karena waktu di porting biasanya kalau aluminium yang memang diproses dengan pelakuan yang tidak baik atau pelakuan yang memang enggak benar-benar sempurna, dia kalau di porting ada lengket di bagian mata porting. Nah, ini kemarin waktu saya porting bahannya keras. Keras, mata portingnya itu sampai mendal-mendal loh, Jawa nih, mendal-mendal ini balik-balik. Jadi kayak mau makan mau enggak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi worth it aja sih untuk bicara bahan. Saya enggak ada komplain, enggak ada kendala sama bahan ya. Nah, ini portingan kita yang kemarin. Nah, ini. Cuma memang untuk hasil portingan yang maksimal itu ada beberapa komponen yang harus saya revisi. Kayak misalnya di sini saya tambahin las, karena memang kendala di head Vario itu kemarin sempat udah saya bahas ya. Nanti kalau kalian porting besar-besar makanya terlalu ke atas atau terlalu ke samping ke atas, sini ada bakalan bocor waktu di porting ya. Terus kemudian ada juga yang komen udah beli cuma ragu dipasang Mas, ini klepnya perlu di harden itu disepuh ya. Kalau saya melihat dari klepnya ini udah sama kayak klep-klep yang memang dibuat atau didesain dengan ukuran yang tidak mentah. Kalau ada motowan itu ada yang memang mentah ya, kemudian kita potong karena kita menginginkan ukuran dari diameter sini tatakan dengan klep itu kita bisa setting. Cuma ini udah dikasih dengan settingan yang dari CPO. Untuk klepnya kalau saya lihat ini aman sih, nggak ada masalah tanpa diharden. Cuma kalau teman-teman mau ngerasa aman, takut nanti jeber, itu diharden lagi juga nggak apa-apa. Kemudian ada kemarin, nah ini ditunggu Mas informasi liftnya maksimal berapa. Jadi ini saya udah melakukan proses pemasangan dial di bagian headnya, dan saya udah kasih per klep yang ringan. Nanti waktu diputar itu dia lebih ringan gitu ya. Jadi kita akan melakukan proses pengukuran. Ini raketo ya guys. Oke, dari 0, angka 0, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini lift 7 78 yang bisa lift 78 ini udah mentok ya, udah mentok di bagian seal klep. Jadi untuk teman-teman yang pengen memasang lift tinggi, saya sarankan adalah melakukan proses pembubutan terlebih dahulu pada bagian topinya, karena topi yang diberikan oleh head CPO itu seperti topi-topi yang standar, dia masih ada ininya tinggi. Jadi teman-teman bisa melakukan proses pembubutan di bagian sini, atau nanti kalau mau memang lift ekstrim yang mungkin 995 itu bisa dikurangin klepnya dikit menggunakan gerenda ya. Mungkin kayak gitu. Ini ya dari hasil yang udah kita lakukan review ya terhadap head CPO ini. Mungkin buat teman-teman yang udah terlanjur beli atau memang beli head CPO ini mau dipasang di motor kesayangan kalian, di Vario itu punya gambaran jelas setelah membeli head ini apa yang kalian dapat, juga nanti ada plus minusnya ya kayak gitu. Tadi udah tak jelasin ya. Tetap ini head kalau kalian rubah sudut
otomatis bisa langsung dikasih lift tinggi, biasanya kayak gitu. Cuma ini mungkin dari sana, dari pihak CPO nya dengan batasan lift yang cuma segitu, nanti kalau mau lebih ya itu kalian harus ngakalin topik remnya kayak gitu ya. Mungkin demikian aja video yang bisa saya share, saya bagi buat kalian. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan lebih, nanti kalau ada yang tanya lagi, kemungkinan bisa kita melakukan proses review lagi, atau nanti pas teman-teman mau pengen tahu proses perakitan kita, boleh tulis pesan di kolom komentar. Oke, saya Julius Demotor, see you next video.